Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa bagian dalam kitab suci itu memuat naskah sejarah. Naskah sejarah yang dicatat dalam Injil Lukas yang barusan kita dengar adalah bagaimana para penguasa lokal saat itu tengah berkuasa, dan pada saat itulah Yohanes menjalankan tugasnya, mau menggambarkan kepada kita bahwa perutusan Yohanes tercatat dalam sejarah manusia. Jika tercatat dalam sejarah artinya bohong atau benar? Benar tentu saja. Kalau dicatat dalam sejarah ada data-datanya, kemungkinan besar itu adalah sebuah peristiwa yang nyata terjadi. Lantas yang menarik adalah ketika Yohanes menerima perutusannya, Lukas memberikan gambaran akan tokoh-tokoh yang sedang berkuasa. Untuk apa pertanyaannya? Jika Allah ingin mengutus Yohanes ya tinggal utus saja toh. Lalu kenapa Lukas harus mencantumkan nama-nama penguasa yang disebutkan dalam pengantar Injil yang barusan kita dengar? Jika kita membaca nama satu persatu, tokoh-tokoh yang disebutkan dalam Injil hari ini adalah mereka yang memiliki kekuasaan di dunia, namun mereka tidak menjalankannya sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kalau kita merunut lagi sejarah orang-orang Israel yang dimulai dari para nabi, para raja, yang kemudian berakhir pada pemerintahan Raja Daud, tidak ada lagi raja-raja turunan yang berkuasa atas bangsa Israel. Dan kehadiran seorang raja merupakan perwakilan Allah sendiri, sehingga seorang raja yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel pertama-tama harus mendengarkan apa yang dikehendaki Allah dan kemudian menyampaikannya serta melaksanakannya di hadapan umat atau rakyat yang dipimpinnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, teristimewa ketika Kekaisaran Romawi menjajah bangsa Israel, mereka kehilangan makna perwakilan Allah itu. Yang lebih menonjol adalah perwakilan manusia yang memajukan keinginan dan kehendak pribadinya. Sehingga tak jarang nama-nama dari tokoh-tokoh pemerintah yang disebutkan dalam Injil justru menjalankan tugas secara semena-mena, secara semaunya, tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat. Inilah yang menjadi gambaran awal yang kemudian ingin Allah tunjukkan bahwa Allah telah menyiapkan Raja semesta alam yang sudah kita rayakan 2 minggu lalu, yang akan menggantikan raja-raja duniawi yang tak punya hati. Raja yang berkuasa atas dunia bukan hanya sepetak atau sebidang lahan saja. Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya, bukan dalam tempo waktu sementara. Siapakah dia? Dia adalah yang diwartakan oleh Yohanes. Maka untuk bisa menantikan kehadirannya, Yohanes melalui pewartaannya mengajak orang-orang Israel untuk bertobat, menyiapkan diri bagi kedatangan Tuhan. Dan hal ini sudah dinubuatkan Yesaya dalam kitab suci Perjanjian Lama. Akan ada suara di padang gurun yang berseru-seru. Nah, suara yang berseru-seru di padang gurun ini juga menarik. Kenapa? Siapa yang bisa bertahan hidup di padang gurun? Tidak banyak. Tumbuhan tidak banyak, apalagi hewan. Apalagi manusia. Kita saja kalau tinggal di suatu tempat yang panas, kering, tidak ada air, kemungkinan
tidak betah. Lantas apa yang dilaksanakan oleh Yohanes apakah bukan sesuatu yang sia-sia? Berseru-seru di padang gurun, siapa yang mau dengar? Batu mungkin, pasir mungkin. Maka seruan Yohanes di padang gurun ini bisa kita renungkan demikian, bahwa situasi bangsa Israel yang semakin jauh dari imannya kepada Allah diibaratkan dalam situasi padang pasir. Kita pun dalam hidup, atau saya pribadi, terkadang mengalami situasi padang pasir, di mana tantangan, persoalan membuat kita bertanya-tanya, apakah Allah sungguh-sungguh mengasihi saya? Apakah Allah sungguh-sungguh berkuasa? Kenapa Tuhan mengizinkan saya menderita, mengalami tantangan dan sebagainya? Ketika kita mengalami hal-hal demikian, itulah yang disebut sebagai padang gurun iman kita. Maka ketika Yohanes diajak untuk berseru di padang gurun, mau mengatakan kepada kita semua bahwa ketika kita mengalami kesulitan, ingat, Tuhan menyerukan keselamatan untuk kita. Lalu apa yang mesti kita lakukan? Ya mendengarnya, ya melakukan apa yang dikehendakinya, ya mengikuti apa yang disarankan atau dikatakan oleh Allah. Dengan demikian kita sudah berusaha untuk mendengarkannya, dan jika kita setia untuk mendengarkannya, maka keselamatan pun akan menanti kita. Pertanyaannya, apakah kita mampu untuk tetap setia dan bertahan hingga kemenangan? Apakah kita mampu untuk bertahan dan setia ketika kita menghadapi tantangan? Itulah yang disebut sebagai komitmen iman kita. Semoga di minggu Advent kedua ini, melalui bacaan-bacaan yang mengingatkan kita akan Bethlehem, tempat lahirnya Kristus, sebagai janji keselamatan untuk kita semua, memberikan semangat bahwa hidup kita tidak selamanya menderita. Hidup kita akan mencapai kemuliaannya jika kita tetap setia dalam iman kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita memberi iman dan kepercayaan kita.